Samsung Galaxy Z Fold 7 ini adalah sebuah HP foldable terbarunya Samsung yang mendapatkan upgrade signifikan banget dibandingkan generasi sebelumnya. Mulai dari layar, dari kamera, kemudian dari sisi cover screen, bagian depannya juga, ukurannya itu mendapatkan upgrade signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Dan yang paling penting, desainnya semakin tipis dan semakin nyaman untuk di-handling. Suatu hal yang menarik banget. Tapi, apakah Z Fold 7 ini semenarik itu dan se-worth itu? Mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy Z Fold 7 ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu menggunakan prosesor Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB, dan storage 250GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy Z Fold 7 ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah sisi desainnya terlebih dahulu. Ini mendapatkan upgrade yang signifikan di mana sekarang Fold ini tipis banget ya guys. Dan menurut kita ini cakep banget ya guys, secara desainnya ini cakep banget, perombakannya signifikan banget. Layar bagian depannya juga melebar jadi lebih nyaman untuk digunakan di cover screen-nya juga. Dan juga crease-nya juga berkurang jauh terlihatnya dan solid, berasa lebih mewah dibandingkan generasi sebelumnya. Memang kalau dipakai tanpa casing itu akan agak sedikit licin di bagian belakangnya. Tapi kalau misalnya kalian pakai casing akan lebih nyaman untuk dipakai sehari-hari. Tapi overall experience desain yang menurut kita ini mendapatkan upgrade yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya ya guys. Lanjut kita bicara soal layar. HP ini dibekali layar kalau kita buka itu sampai 8 inch dengan resolusi hampir 2K dengan refresh rate 120Hz. Kemudian untuk cover screen-nya, dia menggunakan ukuran layar 6,5 inch dengan resolusi Full HD plus refresh rate-nya 120Hz. Untuk layar sendiri menggunakan perlindungan Corning Gorilla Glass Ceramic 2 ya guys. Dan crease-nya juga minim, YouTube bisa 4K 60 HDR, wideband sudah L1 HDR, di bawah matahari terlihat dengan baik dan terang ya guys. Kemudian mari kita bicara soal speaker. HP ini dibekali dual speaker plus Dolby Atmos yang menurut kita suaranya bagus, kencang, nyaman, dan nyaring detailnya bagus ya guys. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Lanjut kita bicara soal baterai. HP ini dibekali baterai sebesar 4400 mAh yang memang tergolong kecil untuk sebuah HP foldable. Kebanyakan HP foldable zaman sekarang, khususnya dari brand China, itu bisa sampai di atas 5000 mAh. Dan memang terbukti ini secara screen on time-nya itu cuma tembus sekitar 4 jaman untuk sekali charge ya guys. Dan itu tergolong boros sih guys untuk penggunaan HP Fold, padahal ini sudah nyaman banget tuh guys. Dan agak disayangkan meskipun secara benchmark itu bisa tembus tinggi banget karena ya waktu benchmark terjadi itu kita entah kenapa aplikasi sering sekali nge-freeze. Kemungkinan bisa jadi itu karena masalah optimalisasi software juga masih belum optimal di Android 16 ini ya guys. Jadi ya kita bisa bilang baterainya cukup boros. Lanjut kita bicara soal charging. HP ini sudah support 25 watt fast charging tapi tidak ada kepala charger dalam kotak pembelian dan butuh waktu 1 jam 20 menit untuk full charge yang termasuk lama untuk kelas harganya. Tapi HP ini juga sudah support wireless charging ya guys. Lanjut kita bicara soal performance. Ya, kalian tahu performance Snapdragon 8 Elite itu sudah termasuk bagus, sudah pasti kencang ya guys, dan termasuk nyaman banget untuk dipakai sehari-hari. Mau dipakai harian juga aman, manajemen panasnya juga tergolong bagus. Dan untuk gaming memang akan menghangat dan ada throttling juga, itu untuk menjaga suhunya. Kemudian secara skala tentu sendiri, HP ini mendapatkan angka 1,4 juta, sebuah angka yang agak di limit dari kemampuan Snapdragon 8 Elite yang biasanya bisa tembus hingga 2 juta, bahkan sampai 2,5 juta yang selama ini kita pernah benchmark. Dan kalian juga bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Success-nya, dan PC Mark-nya. Kemudian mari kita bicara soal gaming. Disclaimer terlebih dahulu, kita coba menggunakan suhu ruang ber-AC dan menggunakan Wi-Fi. Jadi mari kita bicara soal gamingnya. Game pertama yang akan kita coba adalah game Mobile Legends, di mana kebuka setting Ultra, framerate Super dapat di 89,4 fps. Game PUBG Mobile dengan setting Smooth, framerate Ultra Extreme dapat di 119,2 fps. Game Call of Duty Mobile dengan setting Low, framerate Ultra dapat di 117,2 fps. Game Free Fire dengan setting Ultra, framerate High dapat di 58,6 fps. Game Hawka Mobile dengan setting Ultra, framerate Max dapat di 117,6 fps.
Game FC Mobile dengan setting Ultra frame rate very high dapat di 92 fps. Game Genshin Impact dengan setting highest frame rate 60 dapat di 50,6 fps. Fitur bypass charging juga tersedia di HP ini. Cuma memang manajemen panasnya akan dijaga oleh Samsung supaya tidak terlalu panas karena ini mengingat ini adalah HP foldable yang sangat riskan kalau misalnya terlalu panas. Dan juga kita menemukan bahwa untuk kita pakai buat gaming ini kita pakai layarnya dibuka, jadi memang itu untuk mencegah suhunya itu terlalu panas kalau kita main dengan cover screen. Jadi kalau kita main game kita buka dengan cover screen-nya unfold ya guys. Itu juga disclaimer juga tambahan untuk tes gamingnya. Overall untuk experience performance-nya sudah termasuk bagus dan nyaman aja untuk penggunaan harian. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini membawa upgrade signifikan dari sisi sensor utama kameranya dan kamera cover screen maupun kamera selfie-nya. Di mana di sini kita menemukan bahwa HP ini membawa kamera utama sebesar 200 megapiksel plus optical image stabilization, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel, serta kamera depan dan cover screen sebesar 10 megapiksel yang kualitasnya menurut kita untuk main kameranya sama persis kayak S25 Ultra. Selebihnya juga bagus, untuk kamera selfie-nya bagus, bisa pindah-pindah lensa, kamera depan, kamera belakang, bisa sampai 4K 60 fps untuk semua kamera. Untuk kamera utama bisa sampai 8K 30 fps, bisa merekam sampai lock profile, dan kalian bisa lihat sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan bagian cover screen dari Samsung Galaxy Z Fold 7. Kita rekam di 4K 60 fps. Untuk kamera depannya ini cakep ya, dynamic range-nya juga bagus. Menurut kita lebih improve daripada generasi sebelumnya di Z Fold 6 atau Z Fold 5 yang sudah pernah kita coba waktu Z Fold 5 ya. Dan ini jauh lebih improve ya. Tapi di sini juga perekaman videonya sama, dia bisa merekam hingga resolusi 4K 60 untuk bagian depan. Kalian juga bisa switch untuk ke kamera belakang seperti ini. Ini kamera utama 200 megapikselnya yang sebenarnya bisa sampai 8K 30, tapi kita di 4K 60 aja. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa switch ke kamera ultra wide-nya. Dan ini juga bagus ya. Sebenarnya kalau cahayanya memadai itu nggak terlalu yang berbeda jauh kualitasnya. Dan di sini ya kurang lebih seperti ini, kamera telefoto 3 kalinya. Dan ini bisa juga kita switch ke kamera utama, kamera ultra wide, kamera telefoto 3 kali sampai 12 kali. Sampai masih bisa lagi? Oh, masih bisa. Oh, nggak bisa guys. Mentok di 12 kali ya. Kita switch ke kamera utama lagi. Kurang lebih seperti ini. Silahkan tulis di kolom komentar.
Oke, kita coba ini kamera bagian paling dalamnya. Jadi ini bagian kalau kita unfold smartphone-nya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya plus minus sama karena sensornya sama untuk kamera paling depan cover screen sama kamera bagian dalam ini. Dan dia tidak lagi under display tapi dia ada pansolnya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya, cakep ya untuk kualitasnya juga, dan juga bisa sama, kalian juga bisa switch ke belakang dalam satu perekaman video. Jadi kalau kalian mau switch ini juga bisa. Kalian bisa trigger seperti ini 0,6 juga bisa, kamera 3 kali juga bisa, kamera 1 kali juga bisa, dalam juga bisa ya, sama aja. Jadi kalian mau pakai bagian cover screen ataupun bagian yang di unfold juga sama. Tapi menariknya karena kalau kalian buka ini lebih luas, lebih lega, kalian bisa tambahkan script juga di preview di fold kalian, jadi kalian bisa split screen. Dan suatu hal yang bagus banget ya guys. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kita coba untuk potret videonya yang menggunakan sensor utamanya 200 megapiksel. Jadi kita, dan menariknya juga kita bisa preview langsung di cover screen. Jadi ini kita sambil unfold. Jadi kita nggak perlu khawatir ya guys. Kalau kalian pakai Samsung Galaxy Z Fold 7 ini, kalian nggak perlu khawatir videonya nggak jelas ataupun apapun itu. Karena menurut kita ini sudah bisa banget kalian preview. Jadi kalian sambil syuting ini kalian bisa lihat sendiri muka kalian seperti apa, seberapa luas. Ini cakep juga potret videonya. Tapi dia di lock di 4K 30 fps, ya nggak bisa 4K 60 fps untuk potret video. Tapi gimana mungkin untuk kualitas kamera utamanya ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, kita coba untuk fitur dual videonya juga bisa banget. Kalian bisa pakai dalam satu perekaman video juga. Ini juga bagus, stabil, warnanya juga cakep. Cuma kalian nggak bisa pindah-pindah lensa kalau kalian aktifkan fitur dual videonya seperti ini ya guys. Tapi gimana bukan? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera dual video dari Samsung Galaxy Z Fold 7 ini ya guys. Oke guys, kita kali ini coba untuk lock profile. Jadi kita aktifkan mode Pro Video, kita bisa lock profile di 8K 30 fps. Ini suatu hal yang bagus ya. Kalian bisa gunakan buat content creation, kalian bisa untuk nambah kualitas gambar kalian, warna kalian, dan kalian juga bisa di sini menarik banget ya untuk fitur lock video di Z Fold 7 ini. Tapi gimana kalian untuk warnanya? Apakah ada perbedaan signifikan tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera bagian dalam dari Samsung Galaxy Z Fold 7. Kalau kita gunakan buat vlogging, kita rekam di 4K 30 fps dalam kondisi low light. Ya kualitasnya sebenarnya harusnya lebih improve ya, karena kualitas sensornya lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Tapi untuk harga segini, ini memang masih agak sedikit kita kurang maksimal aja sih guys. Kalau misalnya boleh nanti di next generation lebih baik lagi untuk kualitas kamera bagian cover screen ataupun kamera bagian dalamnya ini. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy Z Fold 7 dalam kondisi low light. Ini bagian cover screen paling depannya. Tadi kalau kita lihat untuk bagian dalamnya seperti itu, kurang lebih seperti ini. Dan kita coba switch ke kamera belakangnya untuk lihat perbedaan seberapa signifikannya. Karena kita lihat ini mukanya kita agak terlalu dihaluskan, karena ya mungkin sensornya kurang terlalu maksimal ya untuk harga segini, sangat disayangkan. Dan ini adalah sensor 200 megapikselnya. Jadi memang lumayan signifikan ya guys bedanya untuk kualitas kamera sensornya, dan jauh dari kamera depannya. Jadi agak lumayan jomplang. Dan di sini kalian kalau lihat di situ juga masih ada kelihatan bulan. Kita bisa zoom 3 kali, 12 kali, kurang lebih seperti ini untuk kelihatan bulannya. Tapi ya nggak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau dibuat foto itu anehnya bisa banget untuk bisa banget berubah jadi kayak bulan gitu. Karena kembali lagi, ini kalau ultra wide-nya kurang lebih seperti ini, mungkin bisa jadi itu ada processing AI-nya juga. Jadi ini kamera ultra wide-nya juga agak jomplang dari 200 ke 12. Meskipun memang megapiksel bukan segalanya. Ini lagi 3 kali optical zoom. Ini telefotonya ya 3 kali optical zoom. Tapi ada optical image stabilization-nya, makanya dia kalau kita berjalan gini masih stabil. Ke utamanya kamera telefoto ke utama nggak terlalu ini ya. Tapi begitu kamera ultra wide ya agak beda ya. Menarik. Dan gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, kita coba untuk potret videonya dari Samsung Galaxy Z Fold 7 dari kamera belakangnya saja. Jadi ini kita rekam dalam low light ya. Sebenarnya low light subuh ya. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas potret videonya. Termasuk menarik loh guys, tapi sensor utamanya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali side fingerprint scanner, juga sudah ada face unlock, juga ada Samsung Knox dan auto blocker ya guys.
Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini slot SIM card-nya 2 SIM card plus dukungan eSIM, tapi tidak ada micro SD slot yang memang wajar untuk kelas harganya. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah support virtual background zoom karena memang chipsetnya sudah mendukung ya guys. Lanjut untuk fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP48, kemudian dia support display out, support USB OTG, tidak ada cek 3 km dan tidak ada aplikasi FM radio. Lanjut untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan smartphone ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 7 tahun dimulai dari Android 16 ya guys. Kemudian mari kita bicara soal fitur AI juga tersedia di smartphone ini. Dengan Galaxy AI-nya itu sudah sangat superior banget, apalagi kombinasi dengan Google Gemini yang membuat superiornya tambah lebih superior lagi dari fitur AI-nya ya guys. Kemudian dari sisi haptic feedback juga sesuai dengan kelas harganya, termasuk nyaman, empuk, dan nyaman banget untuk dipakai sehari-hari ya guys. Kesimpulannya, menurut kita ini adalah HP foldable yang sangat bagus banget, layak banget untuk kalian beli. Cuma memang deal breaker-nya dari sisi daya tahan baterai yang hanya bisa tembus hingga 4 jam pemakaian. Tapi overall experience yang ditawarkan oleh HP itu sudah sangat bagus banget ya guys. Mulai dari software-nya, kameranya, kemudian fiturnya, performance-nya tuh sudah cakep banget ya guys. Menurut kita ini adalah HP foldable yang paling komplit banget, hanya minusnya dari sisi baterainya aja. Tapi overall itu yang kita bisa sampaikan. Menurut kalian apakah worth it atau tidak? Silahkan juga tulis di kolom komentar. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!